Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Sabtu terakhir bulan April tahun 2026. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 25 April 2026, di mana pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Warna liturgi pada hari ini adalah merah, dan Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Petrus yang pertama 5 ayat 5b sampai dengan 14, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 89 ayat 2 sampai dengan 3, 6 sampai dengan 7, dan ayat 16 sampai dengan 17. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus 1 ayat 23 sampai dengan 24, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 untuk ayat 15, dan kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11 untuk ayat 19. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, hari Selasa tanggal 25 April 2023, hari Senin tanggal 25 April 2022, dan hari Sabtu tanggal 25 April 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Hari ini di setiap tanggal 25 April, seluruh gereja Katolik merayakan pesta Santo Markus, sang penulis Injil. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20 hanya ada pada Injil Markus, merupakan bagian penutup dari Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Bacaan penutup dari Injil Markus pasal 16 dan bagian penutup dari keseluruhan Injil Markus. Selain itu, bacaan Injil pada hari ini juga menjadi bacaan Injil pada setiap tanggal 3 Desember, di mana Gereja Katolik merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung karya misi. Sebagaimana Santo Markus, kita pun punya tugas panggilan atau misi
yaitu menjadi pembawa kabar sukacita Injili karena kita telah dibaptis. Di dalam Injil Markus 16 ayat 15 dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sahabat Kuntum yang terkasih, amanat agung Yesus Kristus tersebut kepada para murid-Nya sebelum Ia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam bacaan Injil pada hari ini dapat kita pahami sebagai tugas bagi kita semua juga untuk meneruskan karyanya dan mewartakan kebangkitannya kepada segala makhluk. Amanat agung tersebut juga bisa kita temukan dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Hal tersebut jugalah yang menjadi inspirasi, semangat, dan yang menggerakkan penulis untuk menjaga kesinambungan Kuntum sejak akhir tahun 2015 hingga pagi hari ini. Fresh from the oven every early morning. Menyapa kecuali pada hari Minggu dan hari Raya umat Katolik. Amanat agung Yesus Kristus tersebut membuat kita mau tak mau harus menurut kepada kehendak-Nya. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus sendiri telah berjanji kepada murid-murid-Nya di dalam Injil Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18 bahwa Ia akan memberikan tanda-tanda kepada orang percaya yang mau melakukan pekerjaannya dan membuat kita mampu mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, selamat dari mara bahaya, dan maupun menyembuhkan orang sakit. Jika tanda-tanda seperti itu saja telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, maka apalagi alasan kita untuk tidak mau mengabarkan Injil? Kita harus mengabarkan Injil agar orang lain yang kita kasihi juga diselamatkan dan tidak dihukum, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Markus 16 ayat 16. Itulah motivasi utama kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri saja, tetapi karena kita ingin agar orang lain juga dapat mengerti maksud Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita pun harus dapat mengikuti teladan murid-murid Yesus Kristus yang langsung mengerjakan perintahnya tersebut setelah Ia terangkat ke surga. Kita bisa baca dalam Injil Markus 16 ayat 20. Di tengah berbagai masalah dan tantangan yang kita hadapi saat ini pun, kita dapat mewartakan Injil antara lain dengan memelihara sikap hidup kita sehari-hari dengan baik dan benar, agar seturut dengan ajaran, teladan, dan kehendak yang telah Yesus Kristus berikan semasa hidupnya, sehingga kita bisa menjadi contoh yang baik dan benar bagi lingkungan terdekat dimanapun kita berada. Sahabat Kuntum yang baik, bukankah Yesus Kristus telah bersabda bahwa dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 13 ayat 35. Dengan sikap hidup baik dan benar tersebut, maka Roh Kudus pun dapat tinggal, hidup, berkarya di dalam diri kita sehari-hari. Mari kita memberitakan Injil Allah Tritunggal Maha Kudus ke seluruh penjuru dunia selagi masih ada kesempatan, karena akan ada waktunya di mana manusia tidak akan mau menerima Injilnya karena mereka lebih memilih menuruti hawa nafsu mereka untuk mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinga mereka. Kita bisa lihat dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius 4 ayat 2 sampai dengan 5. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Selamat beribadah, selamat menjadi buah,
bagi sesama, selamat melayani sesama demi kemuliaan namanya hingga akhir zaman. Selamat pagi dan shalom.